لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita sudah masuk tanggal 6 Dzulhijjah. Berarti masih ada kesempatan 5 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, untuk kita memperbanyak amal-amal saleh, karena pahala pada 10 hari awal Dzulhijjah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minhu fil 'ashri." Tidak ada amalan-amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad, masih lebih utama amalan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Tapi beliau memperkecualikan, illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsihi wa malihi, kecuali orang berperang dengan jiwa dan hartanya. Walam yarji' min dzalika bi syai', lalu tidak kembali dengan apapun juga. Ini yang tidak bisa ditandingi. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi ringkasnya, amalan pada hari-hari ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah lebih utama 10 awal Dzulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan sungguh-sungguh ibadah yang tidak dilakukan sungguh-sungguh ini pada hari-hari yang lain. Jadi lebih utama mana? Sebagian ulama mengatakan bisa dikompromikan. Kalau 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari sisi siangnya, karena di situ ada wukuf di Arafah. Kalau 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi pendapat ulama yang lain, Ibnul Qayyim salah satunya, mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih utama baik siang maupun malam. Karena di sini Nabi mengatakan mal amalu fi ayyamin. Ayyam yang artinya hari ini mencakup siang maupun malam. Sehingga siang maupun malam menurut beliau pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Kalau begitu sungguh aneh kalau kita mau sungguh-sungguh beramal pada 10 akhir Ramadan tetapi tidak sungguh-sungguh beramal pada 10 awal Dzulhijjah. Mestinya kita juga sungguh-sungguh beramal pada 10 awal Dzulhijjah selama pahala masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengajian kita pada sore hari ini nilainya jauh lebih besar daripada pengajian pada hari-hari biasanya. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Fadail Adhkar, Fadilah Dzikir, yang ditulis oleh Syekh Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Ya, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضلا رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي ورجاله وثقوا وقال المناوي لكن صحح بعضهم وقفه قلت وضعفه الألباني. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Qais, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan," kalau seandainya ada seorang laki-laki, fi hijrihi, pada pangkuannya, darahim, ada beberapa dirham,
Kalau di Indonesia ya beberapa rupiah. Yaqsimuha, yang dia membagi-baginya, ya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Wa akhara, sementara ada orang lain yadhkurullah, yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran atau baca tasbih, tahlil. Kana dzakiru lillah, adalah orang yang zikir kepada Allah itu afdala, lebih utama daripada yang bagi-bagi harta tadi. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat. Kata Haythami, rijaluhu, rawi-rawinya wuthiqu, dinilai thiqat. Qala al-Munawi, tetapi Imam Munawi mengatakan lakin, akan tetapi sahhaha ba'duhum, mensahihkan sebagian ulama waqfahu, bahwa hadis ini mauquf. Mauquf maksudnya perkataan sahabat. Jadi ini perkataan Abu Musa, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya katakan wadha'afahu al-Albani, dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, ya. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Kalaupun dikatakan sahih, itu hanya sahih secara mauquf, yaitu sahih sebagai perkataan Abu Musa, bukan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau perkataan sahabat tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti benarnya, maka bisa dijadikan dalil. Tapi meskipun hadis ini dhaif, apakah maknanya benar atau tidak? Ternyata maknanya sesuai kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Kemarin sudah kita tampilkan, Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, surah Al-Ankabut ayat 45. Dan sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang paling besar. Kata Salman Al-Farisi, maksudnya lebih utama daripada segala sesuatu, lebih utama daripada infak emas perak, dan lebih utama daripada perang jihad dan lain-lain. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang kemarin sudah kita baca. Rasulullah mengatakan, maukah saya beritahu kepada kalian amal yang lebih baik daripada infak, lebih baik daripada bertemu dengan musuh, perang, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini meskipun dhaif, tetapi maknanya sudah sesuai hadis-hadis lain yang sahih. Tapi jangan salah lagi, kemarin sudah saya ingatkan, sebagian orang salah paham, dikira hadis ini mutlak, berarti setiap saat zikir itu lebih utama daripada infak. Enggak. Kalau sedang diperlukan infak, maka yang paling utama adalah infak. Kalau sedang waktunya adalah waktu untuk korban, maka amalan paling utama adalah korban. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah besok, amalan apa paling utama? Amalan korban. Kenapa? Amalan korban adalah amalan yang dikhususkan oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sehingga sebagaimana kaidah yang kemarin sudah kita sampaikan, setiap waktu amalan yang paling utama padanya adalah amalan yang dikhususkan pada waktu tersebut. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari apa? Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Sampai istilahnya saja hari penyembelihan. Berarti amalan menyembelih itu yang paling utama, karena yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan padanya adalah menyembelih. Meskipun menyembelih kurban Idul Adha hukumnya sunnah, tetapi karena itulah amalan yang dikhususkan, itulah amalan yang paling utama. Nah, sehingga tidak bisa orang berdasarkan hadis ini maupun yang lain-lain yang semakna, dia mengatakan saya tidak perlu beramal yang lain, saya cukup zikir saja terus 24 jam sudah mencukupi diri saya. Tidak benar kayak begitu. Waktunya wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya berarti amal yang paling utama adalah zakat fitrah. Waktunya ada azan dikumandangkan, berarti amalan paling utama pada waktu itu adalah salat, karena sudah tiba waktunya salat jamaah, tinggalkan yang lain-lain, pekerjaan yang lain ditinggalkan. Mengajar begini misalnya, ini pekerjaan yang bagus, keutamaannya besar, tapi kalau sudah azan waktunya salat, yang ngajarnya berhenti dulu, salat dulu. Jangan sampai misalnya kita di kelas utara masjid, nah ini masjid sudah qomat, pengajian di utara masjid masih berlangsung, sehingga saling mengganggu. Yang salat jamaah suaranya mengganggu pengajian, pengajian suaranya mengganggu salat jamaah. Ini tidak benar.
Mestinya semuanya berhenti dulu, sholat dulu semuanya, pengajian dihentikan. Karena amalan yang paling utama untuk setiap waktu adalah yang dikhususkan pada waktu tersebut. Kemudian ada beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, Abu Musa ini adalah sahabat Nabi dari Yaman, namanya Abdullah bin Qais. Maka ini menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi itu lebih terkenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Aslinya Abdullah bin Qais, tapi panggilannya Abu Musa, sering dipanggil Abu Musa. Nah, maka orang yang bernama kunyah lebih terkenal daripada nama aslinya, ini ada contohnya di antara para sahabat Nabi SAW. Misalnya Ustadz Abu Abdillah, namanya bukan Abu Abdillah sebenarnya, tapi lebih terkenal dengan nama itu, nggak ada masalah. Sama juga dengan Abu Musa Al-Asy'ari, ini namanya malah tidak terkenal. Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang yang nggak tahu siapa namanya Abdullah Al-Atiq, tetapi dia lebih terkenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Faedah berikutnya, di sini disebutkan rijaluhu wuthiqu, rawi-rawinya dinilai thiqat. Kata-kata wuthiqu dinilai thiqat ini berbeda dengan rawi thiqat. Kalau rawi thiqat itu betul-betul rawi yang kuat, riwayatnya sahih. Tetapi kalau rawi yang dinilai thiqat, ini menunjukkan bahwa rawinya sedikit bermasalah. Jadi kata-kata wuthiqu dinilai thiqat itu tidak sederajat dengan rawi yang thiqat. Kalau rawi thiqat itu tingkatannya tinggi, hadisnya sahih. Tapi kalau dinilai thiqat, ini tingkatannya rendah. Nah, maka hadis ini tidak bisa dikatakan sahih gara-gara ada kalimat ini, rijaluhu wuthiqu. Enggak. Itu karena tidak tahu bahwa wuthiqu berbeda dengan thiqat. Mungkin tulisan ini di kitab antum nggak ada masalah, bisa ditambahkan sendiri karena ini memang di sini saya tambahkan beberapa kalimat yang mungkin tidak ada di situ, mungkin juga ada. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Al-haditsus sabi' an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Rawahu at-Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abi wa raqama lahu bil husni. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa tidaklah yatahassaru menyesal ahlul jannah, penghuni jannah, ala syai'in terhadap sesuatu, illa kecuali ala sa'atin terhadap suatu saat, ya, suatu waktu, marrat bihim yang melewati mereka waktu tersebut, lam yadhkurullaha azza wa jalla biha, yang mereka tidak menggunakannya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dia memberikan kode untuk hadis ini bahwa hadis ini derajatnya hasan. Jadi ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Hasan menurut Al-Imam Al-Baihaqi. Mungkin ada yang bertanya, bukankah hadis ini derajatnya dhaif menurut Syekh Albani? Sebagaimana bisa kita cari di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, kamus hadis yang terkenal. Ini hadis ini ada di situ. Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Kata Syekh Albani dhaif. Nah, maka jawabnya adalah, saya berikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, boleh kita taklid kepada Imam Baihaqi. Kalau Imam Baihaqi mengatakan hasan, kita mengikuti beliau mengatakan hasan, gak ada masalah. Meskipun ada yang mengatakan dhaif, ya berarti para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Kita ikut salah satunya gak ada masalah. Karena kita bukan ulama, mengikuti ulama. Mengikuti yang menilai hasan berarti kita menerima hadis ini, atau mengikuti yang menilai dhaif sehingga tidak mengamalkan hadis ini atau tidak menerima hadis ini, ya boleh kita. Jawaban yang kedua, ternyata kita temukan hadis yang semakna tetapi disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani.
Hadisnya mirip meskipun lafalnya berbeda. Ma min sa'atin, tidak ada suatu waktu, tamurru bi ibni Adam, yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tersebut, illa hasira 'alaiha, kecuali dia akan menyesalinya, menyesali waktu tadi, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Nuaim dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Aisyah radhiyallahu anha, derajatnya hasan kata Syekh Albani. Nah, maka ringkasnya hadis ini derajatnya hasan. Baik yang lafal pertama ini dihasankan oleh Baihaqi, atau lafal yang lain yang riwayat Aisyah dihasankan oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya zikir. Di mana kalau kita tidak zikir kepada Allah, nanti kita menyesal di hari kiamat. Meskipun sudah masuk jannah, karena di sini disebutkan ahlul jannah, penghuni jannah. Penghuni jannah itu sudah kenikmatannya komplit, Pak. Sudah nggak ada yang tidak ada yang nggak ada. Tapi ternyata masih juga menyesal. Nah, maka ini hadis menunjukkan bahwa ahli jannah itu masih bisa menyesal. Tapi berbeda antara menyesalnya ahli jannah dengan ahli neraka. Kalau ahli neraka, penyesalannya penyesalan sebagai siksa. Jadi merasa tersiksa dia dengan penyesalan tersebut. Tapi kalau ahli jannah bukan sebagai siksa. Hanya untuk menunjukkan saja bahwa zikir itu fadilahnya besar. Sehingga orang-orang yang suka zikir, yang mulutnya tidak pernah berhenti dari zikir, pahalanya besar, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nah, sementara yang tidak biasa zikir, dia derajatnya biasa atau sedang atau rendah di dalam surga, dia melihat yang derajatnya tinggi itu jadi menyesal. Kenapa saya dulu tidak ahli zikir seperti dia? Kenapa saya dulu tidak menggunakan mulut saya untuk bergerak-gerak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat? Nah, menyesalinya dari sisi itu saja, bukan menyesali kemudian tersiksa kemudian jadi pengen untuk kembali ke dunia. Enggak, itu kalau penyesalan itu penyesalan yang bersifat siksaan. Ini bukan bersifat siksaan sama sekali, karena dalam jannah isinya hanyalah kenikmatan, tidak ada siksaan sama sekali untuk ahli jannah. Apakah ada amalan lain yang disesali oleh ahli jannah? Apakah ada sesuatu yang lain yang nanti menyebabkan penyesalan di akhirat? Ternyata kita temukan ada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah." Tidaklah kumpul suatu kaum lalu mereka pergi tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ka'annama tafarraqu an jifati himar, kecuali seolah-olah mereka itu pergi meninggalkan bangkai keledai. Wa kana dzalikal majlisu alaihim hasrah, dan adalah majlis yang mereka hadir itu mereka akan menyesalinya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Karena itu dalam majlis kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal pada awal majlis tadi kita sudah mulai dengan doa. Doa itu termasuk zikir. Kalau saya mengatakan Rasulullah, panjenengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini sudah termasuk zikir. Kalau dari awal sampai akhir diam, tidak zikir sama sekali, nanti akan menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yajlisu qauman majlisan, tidaklah suatu kaum duduk pada satu majlis, la yusalluna fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak selawat di dalamnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan, kecuali akan menjadi penyesalan terhadap mereka. Wa in dakhalul jannah, meskipun masuk jannah tapi tetap menyesal. Kenapa menyesal? Lima yarawna minats thawab, karena apa yang mereka lihat dari pahala membaca salawat dalam majelis tersebut. Karena itulah para ulama mengatakan minimal dalam majelis seperti ini salawat 1 kali diucapkan. Ketika pembicara mengatakan Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sekali minimal. Habis itu tidak mengucapkan lagi nggak apa-apa, tapi yang penting sekali harus diucapkan. Kalau tidak berdosa, okay? Buktinya di sini hasrah, jadi menyesal.
Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Al-haditsus tsamin. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah 'azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Ini hadis sudah lewat pada Arba'in Nawawi. Hanya kalimatnya berbeda sedikit. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya bersaksi atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yaq'udu, tidaklah duduk, qaumun, suatu kaum, yadhkurunallaha azza wa jalla, yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, illa, kecuali haffathum, meliputi mereka, al malaikah, para malaikat, wa ghashiyatuhum, dan menyelimuti mereka atau menutupi mereka, ar-rahmatu, rahmat Allah, wa nazalat alaihim, dan turun kepada mereka, as-sakinah, ketenangan hati, wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut mereka, fi man indah, pada orang-orang yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah duduk-duduk untuk berzikir. Dan berzikir itu ada dua macam. Ada zikir yang kolektif, ada zikir yang sendiri. Kalau zikir sendiri-sendiri, misalnya panjenengan ba'da maghrib di masjid tidak pulang, masing-masing bawa mushaf Quran, baca sendiri-sendiri. Satunya baca Al-Kahfi, satunya baca Yasin, satunya baca Waqi'ah misalnya. Nah, ini meskipun sendiri-sendiri, tapi ini terjadi majelis, banyak orang kumpul di sini, tapi majelisnya sendiri-sendiri, zikirnya sendiri-sendiri. Atau zikirnya kolektif, misalnya pengajian seperti ini, ba'da maghrib sampai isya ada pengajian, ada yang duduk bicara begini, diajarkan kitab Bulughul Maram, diajarkan kitab Riyadhus Shalihin, yang lain mendengarkan, jerendeli. Nah, ini adalah zikir kolektif kayak begini. Ini zikir bersama-sama, yaitu dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu termasuk majelis zikir. Yang mengatakan ini bukan saya ya, tapi para ulama. Para ulama katakan majelis ilmu termasuk majelis zikir. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu disebutkan hukum-hukum Allah. Nah, zikir kepada Allah itu bisa menyebut Allahnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bisa juga menyebut hukum-hukumnya, hukumnya halal, hukumnya haram, dalilnya ini, dalilnya itu. Nah, ini termasuk zikir juga. Nah, maka dua zikir ini tercakup dalam kata-kata yadhkurunallah di sini. Baik itu zikir sendiri-sendiri, baca Quran sendiri-sendiri, atau zikir kolektif, pengajian, ini termasuk semuanya dalam hadis ini. Fadilahnya apa? Satu, diliputi malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin artinya malaikat yang suka keliling-keliling untuk mencari di mana ada majelis zikir. Kalau ada majelis zikir, mereka langsung nimbrung duduk di situ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang suka keliling-keliling fil ardi, di bumi. Fadlan an kutabin nas. Itu bukan malaikat yang mencatat amal manusia, malaikat yang lain. Yatufuna fit turuq, mereka keliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, kalau mereka dapati suatu kaum lagi zikir kepada Allah, tanadau, mereka saling panggil antar malaikat tersebut. Halummu ila hajatikum, marilah menuju hajat yang kalian cari. Fayahufunahum, lalu mereka pun meliputi mereka, biajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi yang dimaksud haffathum, malaikat meliputi dengan sayap. Yang dimaksud meliputi, ini meliputi sampai bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Jadi majelis ini di sini misalnya, nah, malaikat di atas kita bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia sana. Ini saking senangnya para malaikat dengan majelis ilmu,
sehingga mereka senang hadir, sehingga mereka senang untuk meliputi, ingin bersama mereka yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah besar. Fadilah yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Nah, rahmat ini maksudnya apa? Menurut Imam Munawi, rahmat ini maksudnya tuma'ninah. Tuma'ninah itu ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tatma'in, akan menjadi tenang al-qulubu, hati-hati. Nah, maka menurut beliau rahmat di sini adalah tuma'ninah, ketenangan yang ada dalam hati. Hatinya tidak takut, tenang. Kalau orang-orang pada takut COVID misalnya, nah jadi majelis ilmu menenangkan, tidak takut. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun kepada mereka. Nah, ketenangan ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ketenangan ini diartikan ketenangan hati seperti yang saya terjemahkan tadi, berarti kan sama dengan rahmat, karena rahmat itu tumakninah dalam hati. Nah, sehingga sebagian ulama mengartikan sakinah itu adalah malaikat, namanya malaikat sakinah. Karena waktu itu ada seorang sahabat Nabi lagi membaca Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain baca Al-Kahfi, tiba-tiba ada seperti awan datang mendekati dia. Nah, maka Rasulullah mengatakan tilkas sakinah tanazzalat lil Quran, itu adalah sakinah yang turun karena Al-Quran. Dalam riwayat yang lain tilkal malaikah, itu adalah malaikat yang turun karena Quran. Nah, berarti sakinah adalah apa? Malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi dua-duanya pendapat yang benar, karena memang orang yang bermajelis ilmu didatangi malaikat dan juga hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud fiman indah, Allah menyebut mereka di hadapan orang-orang yang ada pada Allah, maksudnya malaikat. Maksudnya Allah membanggakan kepada para malaikat. Ini lihat hambaku pada kumpul di Masjid Darussalam. Untuk apa? Pengajian kitab hadis Nabi SAW, untuk pengajian tafsir. Ya, ini dibanggakan oleh Allah. Dan kalau Allah membanggakan, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hamba-hamba yang dibanggakan ini. Nah, maka amalan kita yang dilakukan pada saat ini, amalan ini sekarang ini, kumpul di masjid untuk berzikir, majelis ilmu, ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Al-haditsut tasi'. An Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhaka qalu wallahi ma ajlasana illa dhaka qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikata, rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah majlis zikir, karena di sini para sahabat Nabi sedang bermajlis nadhkurullah, zikir kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada mereka bahwasanya Allah itu yubahi bikum, membanggakan kalian yang bermajlis zikir kepada para malaikatnya. Nah, majlis zikir ini mencakup dua tadi yang sudah saya jelaskan. Baik itu zikir sendiri-sendiri, baca Quran sendiri-sendiri misalnya, tasbih sendiri-sendiri, tahlil sendiri-sendiri, enggak dipimpin. Kalau dipimpin, ayo tasbih 100 kali, ayo tahlil 100 kali, ayo tahmid 100 kali, itu malah tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka kalau kumpul zikir ya sendiri-sendiri. Atau yang kolektif seperti tadi ya, yaitu kolektif, yaitu pengajian. Ada satu membaca, lainnya mendengarkan. Ada satu menjelaskan, lainnya mendengarkan penjelasan. Ini kolektif berarti. Ini semuanya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan hadis ini menafsirkan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya disebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah,
Allah menyebut mereka yang sedang bermajelis zikir di hadapan orang-orang yang di hadapan Allah. Siapa mereka nggak disebutkan. Nah, dalam hadis ini disebutkan para malaikat. Ini hadis saling menafsirkan. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Nah, karena itu sering-seringlah baca hadis. Karena kalau sering baca hadis, hadis-hadis yang lain yang belum kita paham, jadi bisa kita paham. Ini fiman indah, ini siapa? Nggak paham kalau nggak baca hadis yang lain. Tapi baca hadis yang lain jadi paham. Oh, maksudnya adalah para malaikat. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, perawi hadis ini adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah, kalau tidak disebutkan Muawiyah siapa, maka itu larinya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah yang paling terkenal di antara sahabat Nabi adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa dia paling terkenal? Pertama, karena dia masih ada hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah adik iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya istri namanya Ramlah Ummu Habibah. Nah, itu kakaknya Muawiyah. Karena itulah Muawiyah ini dijuluki oleh sebagian orang dengan istilah Khalul Mu'minin, pamannya kaum mukminin. Karena kakaknya adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi. Nah, adiknya ibunya kaum mukminin, berarti apa? Pamannya kaum mukminin. Meskipun ini istilah baru ya, bukan istilah yang muncul dari ulama salaf, tetapi istilah ini ya relevan sesuai dengan fakta. Memang Muawiyah adiknya istri Nabi SAW, sehingga dia disebut sebagai paman kaum mukminin, nggak ada masalah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Muawiyah adil, terpercaya, sehingga kalau dia meriwayatkan hadis maka hendaklah riwayatnya diterima. Berbeda dengan mereka orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah, mereka tidak mau terima hadisnya Muawiyah, sehingga bisa dijadikan pembeda sekarang ini. Kalau ada orang menolak hadis Muawiyah, itu berarti dia apa? Syiah. Kalau ada orang menerima hadisnya Muawiyah, berarti dia apa? Ahlus sunnah. Orang Syiah nggak mau terima hadisnya Muawiyah. Kalau Ahlus sunnah terima hadisnya seluruh sahabat Nabi, nggak peduli mau Abu Bakar, mau Umar, mau Utsman, mau Ali, mau Muawiyah, mau Amr bin As, mau yang pernah perang sama Ali maupun tidak pernah perang sama Ali, sama aja, semuanya sahabat Nabi. Adapun mereka perang dengan Ali bin Abi Thalib itu karena salah ijtihad, bukan karena permusuhan di dalam hatinya, kedengkian, tidak, tapi hanya karena salah ijtihad saja kemudian terjadi peperangan antar mereka. Tidak usah kita ikut-ikut campur dalam peperangan mereka tersebut. Dan kita ahlu sunnah punya kitab namanya kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari ada pujian Ibnu Abbas kepada Muawiyah. Nah, sehingga yang sudah belajar Sahih Bukhari akan ngerti bahwasanya Muawiyah itu betul-betul sahabat Nabi yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Riwayatnya tidak ditolak. Ibnu Abbas diberitahu oleh orang, wahai Ibnu Abbas, maukah kamu mencela atau menegur Amirul Mukminin Muawiyah karena dia sholat witir hanya 1 rakaat? Maka kata Ibnu Abbas, ashaba, loh itu sudah benar, sholat witir 1 rakaat gak ada masalah. Innahu faqihun, sesungguhnya Muawiyah itu orang yang faqih, paham agama. Jadi jangan dicela. Nah, maka Muawiyah dipuji oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau yang memuji adalah Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga ulama, maka tidak mungkin dia memuji orang yang ala kadar, orang yang tidak punya nilai, nggak mungkin. Dia pasti memuji orang yang betul-betul memang berhak untuk dipuji. Ini adalah pernyataan Ibnu Abbas kepada tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan kharaja ala halqatin, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ala halqatin, pada suatu majlis yang melingkar, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan bahwa para sahabat bermajlis dengan melingkar. Tidak seperti sekarang ini bukan majlis melingkar, tapi nggak ada masalah. Karena kadang-kadang majelisnya Nabi bersama para sahabat itu melingkar, kadang-kadang juga majelis seperti ini. Kalau orangnya banyak, tentu saja tidak bisa majelis melingkar.
Kalau orangnya sedikit bisa majelis melingkar. Dan majelis melingkar ini sesuatu yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti pernah suatu saat Nabi itu datang ke masjid, mereka dalam kondisi majelisnya tidak melingkar. Maka Nabi kemudian mengatakan, tahallaku, mari melingkar. Akhirnya semuanya melingkar. Nah, kalau sudah melingkar, semua wajahnya bisa terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak melingkar, yang terlihat dan yang di depan, yang di belakang nggak terlihat. Nah, maka Nabi senang melingkar supaya semuanya terlihat. Nah, maka kalau majelisnya sedikit, orangnya sedikit, melingkar saja lebih bagus. Tapi kemudian faqala, Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qalu, mereka mengatakan, jalasna, kami duduk, nadhkurullah, zikir kepada Allah, wa nahmaduhu, memuji Allah, ala ma hadana, atas hidayah yang diberikan kepada kami, lil Islam, kepada Islam, wa man nabihi alaina, dan Allah telah memberikan nikmat dengannya kepada kami. Nah, ini adalah majlis menyebut-nyebut nikmat Allah atau mengingat-ingat nikmat Allah kepada mereka. Jadi saling menceritakan, nah, dulu bagaimana kamu masuk Islamnya? Alhamdulillah, saya dulu masuk Islamnya karena ini, karena itu. Saya ketemu Abu Bakar As-Siddiq, didakwai, akhirnya masuk Islam. Saya dulu adalah misalnya promo cora, tapi kemudian ketemu orang yang suka keliling zikir untuk dakwah, kemudian mendekati saya sedang mabuk, akhirnya saya kemudian didakwai jadi ikut pengajian. Nah, ini contoh majelis zikir menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala, Nabi bertanya, Allah, demi Allah, ma ajlasakum, tidaklah menyebabkan duduk kalian illa dzaka, kecuali itu saja. Qalu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ajlasana, tidaklah menyebabkan duduk kami illa dzaka, kecuali itu saja. Qala, Nabi bersabda, ama ketahuilah, ini sesungguhnya aku lam astahlifkum, aku tidak minta sumpah kepada kalian, tuhmatan lakum, karena menuduh kalian, menuduh bohong kalian, walakinnahu, akan tetapi, atani Jibril, tadi Jibril datang sama saya, fa akhbarani, lalu dia mengabari saya, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla, yubahi, membanggakan, bikum, kalian, al-malaikah, kepada para malaikatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilahnya majlis zikir, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Dan sudah saya sampaikan, kalau Allah membanggakan itu menunjukkan Allah cinta, sehingga dibanggakan. Nah, maka ini majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu, atau kumpul di masjid untuk baca Quran, tadarus Quran, itu juga majelis zikir, majelis kolektif, zikir kolektif kayak begitu, karena satu baca, satu mendengarkan. Ini semuanya termasuk majelis zikir yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa Allah membanggakan di hadapan para malaikat ketika para sahabat itu sedang menunggu antara maghrib sampai isya untuk zikir di masjid, itu bukanlah mengkhususkan bahwasanya harus dilakukan antara maghrib sampai isya, enggak. Memang dalam kasus ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr, ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat maghrib, lalu ada yang pulang, ada juga yang ta'qib, yaitu menunggu sholat isya di masjid untuk zikir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan terengah-engah nafasnya, menyingkapkan kainnya dari lututnya. Kemudian Nabi mengatakan, gembiralah, ini Allah sudah membuka pintu langit, membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah mengatakan, lihatlah ini hamba-hambaku sudah menyelesaikan satu ibadah fardu, mereka masih menunggu ibadah fardu yang lain, yaitu salat isya. Nah, ini bukan mengkhususkan ini hanya khusus kalau dilakukan maghrib sampai isya, tidak. Ini kasusnya karena waktu itu maghrib sampai isya, Nabi menyampaikan itu. Tapi hadis yang kita baca sekarang ini sifatnya umum, majelis kapanpun juga, tidak harus maghrib sampai isya. Ba'da subuh ada pengajian, majelis ilmu, itu juga dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ba'da asar sama juga, ba'da isya sama juga. Pokoknya kumpul dalam kebaikan itu selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dalam zikir itu selalu apa? Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis terakhir pada sore hari ini, al-haditsul ashir.
An Anas radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum qad baddaltu sayyi'atikum hasanat. Rawahu Ahmad wa sahhahahu dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin," tidak ada suatu kaum, ijtama'u yang kumpul, yadhkuruna Allah taala, berzikir kepada Allah taala, la yuriduna bidzalika, mereka tidak menghendaki dengan zikir tersebut, illa wajhahu, kecuali wajah Allah, illa kecuali nadahum, menyeru mereka, munadin, seorang penyeru, minas sama, dari langit. Apa seruannya? Anqumu, berdirilah, maksudnya bangkitlah, tinggalkanlah majlis, ya, karena majlisnya sudah selesai. Maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni untuk kalian. Qad baddaltu, sungguh aku telah mengganti, atau lebih tepatnya qad buddilat, ya, telah diganti, sayyi'atukum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, menjadi kebaikan-kebaikan, ya. Dosa-dosa kalian sudah diganti menjadi pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Imam Dia di dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kumpul dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, kumpul itu ada dua macam. Kalau kumpul untuk keburukan, Allah murka, tidak suka. Kalau kumpul untuk kebaikan, maka Allah senang, kasih pahala. Majelis zikir ini termasuk kumpul dalam kebaikan. Kalau kumpul untuk melakukan ghibah, menggunjing orang, satu ngomong, lainnya mendengarkan, ini kumpul untuk keburukan. Ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhoi, tapi akan dimurkai oleh Allah, dikasih dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita duduk-duduk, disunnahkan oleh Nabi sebelum meninggalkan tempat membaca doa kafaratul majlis. Barangkali ada dosa-dosa selama majlis tadi karena mungkin menggunjing orang dan sebagainya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada dosa, tetap disunnahkan baca doa kafaratul majlis. Misalnya datang ke pengajian ini, diam tok mendengarkan, selesai langsung pergi, nggak ngomong apa-apa, berarti kan nggak punya dosa ini. Tidak batin sesuatu yang jelek sama sekali, pokoknya fokus mendengarkan kajian, nggak ada dosa. Tetap disunahkan membaca kafaratul majlis, karena kalau majlisnya baik ditutup dengan kafaratul majlis, itu seperti satu tulisan dikasih stempel. Tulisan kalau nggak ada stempelnya kan kurang sempurna. Nah, majlis tidak ditutup dengan kafaratul majlis juga apa? Kurang sempurna. Karena itu saya tidak setuju dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kafaratul majlis hanya dibaca pada majlis yang jelek saja. Majlis yang baik, baca Quran tidak ada apa? Kafaratul majlisnya. Pengajian tidak ada kafaratul majlisnya. Enggak setuju saya. Ada pendapat kayak begitu, ada. Tetapi pendapat itu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sendiri menyebutkan bahwa kafaratul majlis bisa untuk dua macam majlis. Fa in qalaha fi majlis dzikrin, kalau dia membaca kafaratul majlis pada majlis zikir, kanat qattaba yutba alaih, nah, itu seperti satu stempel, distempel dengannya. Wa man qalaha fi majlis lagwin, tapi kalau mengucapkan kafaratul majlis pada majlis yang sia-sia, kanat kafaratan lah, itu menjadi penghapus dosa untuknya. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata illa wajha, tidak menghendaki kecuali wajah Allah, menunjukkan Allah punya wajah. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya jangan kita tiadakan. Jangan mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya betis. Allah saja mengatakan ada. Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya wajah. Ya kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Tetapi jangan lupa kalam Allah pada dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun juga. Sehingga jangan dianggap bahwa Allah itu punya wajah seperti manusia gini, yang wajahnya di kepalanya begini ini.
yang wajahnya ini tidak akan terlihat kalau orangnya menoleh. Itu kan wajah manusia. Allah tidak seperti manusia. Allah tidak seperti apapun juga. Sehingga kita percaya Allah punya wajah, tetapi laisa kamitslihi syai'. Tanpa bagaimana. Bagaimana wajah Allah? Enggak boleh ditanyakan. Itu seperti orang Badui yang hidupnya di pedesaan, di pelosok, di perhutanan, enggak pernah lihat kitab. Ketika diberitahu ada makhluk namanya kitab, isinya tulisan-tulisan, ini dia punya wajah dua, wajah depan sama wajah belakang, nggak paham dia. Nah, kalau orang Arab menyebutkan cover, ya, bagian depan maupun belakangnya ini adalah apa? Wajahnya. Nah, cover depannya ini wajahnya. Nah, maka kita bisa membayangkan bagaimana kitab punya wajah karena kita sudah pernah melihat kitab. Sehingga dikasih tahu kitab saya wajahnya berwarna hijau, paham kita, bisa bayangkan. Nah, orang yang hidupnya di hutan nggak pernah ketemu kitab aja apa nggak ngerti, apalagi dikatakan kitab punya wajah, tambah nggak paham lagi. Demikian juga kita tidak pernah melihat Allah. Allah punya wajah, wajahnya gimana? Ya nggak paham. Allah gimana kita nggak ngerti. Yang penting kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Jangan sampai kita meniadakan apa yang Allah tetapkan. Di sini Allah menetapkan adanya wajah bagi dirinya, berarti kita menetapkan juga adanya wajah bagi dirinya. Kemudian munadin, ada seorang penyeru dari langit. Ini siapa yang menyeru? Hadis-hadis seperti ini oleh para ulama ditafsiri penyeru ini maksudnya adalah malaikat. Jadi malaikat menyeru di langit sana. Berdirilah kalian, kalian sudah diampuni oleh Allah, dosa-dosa kalian sudah diganti oleh Allah jadi kebaikan, jadi pahala-pahala. Ini yang menyeru adalah siapa? Malaikat. Kok tahu dari mana bahwasanya penyeru ini malaikat? Dari hadis-hadis yang semakna dengannya. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis mirip. Ama alimta anna malakan yunadi. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya ada seorang malaikat yang menyeru fis sama, di langit. Dia mengatakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang infak. Ya Allah, berilah hancur kepada orang yang menahan infak, yang tidak mau infak. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, di sini jelas disebutkan malakan, malaikat yunadi yang menyeru. Nah, maka berarti kalau disebutkan munadin minas sama, penyeru dari langit, nah ini adalah larinya kepada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.